Halo semuanya, apa kabar? Yes, kali ini aku pengen coba untuk membuat prediksi sesuai dengan setiap tarot, setiap sio yang ada menggunakan tarot ya. Tapi untuk khusus karakteristiknya nanti akan aku buat sendiri. Jadi ini sebutannya aja mirip kayak zodiak biasa, cuman ini aku baginya per sio. Oke, jadi di sini aku masih mempelajarinya, jadi nggak semua sio langsung aku buat barengan ya. Mungkin ada yang berapa hari atau gimana sio ini duluan atau sio yang mana gitu. Jadi tergantung dengan apa yang aku dapatin energinya. Dan sekarang aku pengen untuk sio naga ya. Oke, naga. Untuk tahun ini prediksinya gimana? Kita lihat untuk percintaan, keuangan, dan karir kamu bakal gimana secara menyeluruh ya. Oke, so kita lihat untuk naga. Oke, tadi aku nggak sebutin ya yang di ular. Oh ya, karena ular tahun ini ya. Kalau naga tahun kemarin ya. Jadi naga itu yang lahir tahun 1940, 52, 64, 76, 88, 2000 dan 2012, lalu terakhir kemarin 2024. Oke, so kita lihat ya oracle nih bareng sorry, ditemani ribut sih suara hujannya. Oke, untuk naga, si energi naga memang sio yang aku rasakan atau energi simbol dari naga itu sendiri memang ada di astrologi Vedic ya, di salah satu zodiak gitu ya. Dan energi atau karakter naga itu sebenarnya itu tadi sometimes mungkin karena pengaruh energinya atau pengaruh sionya sendiri. Aku juga ngelihat orang sekitar aku yang punya sio naga itu apa ya, dia sulit untuk menerima saran terkadang gitu ya, sulit untuk menerima kalau orang ngomong gini ataupun begitu ya. Pengen tahu juga saran atau gitu ya, orang ngasih tahu apa ya dia pengen tahu, tapi yang dibuat terkadang berbeda karena energi. Aku ngelihat energi Sionaga itu dia ngerasa kayak seperti old soul, jadi kayak dia ngerasa udah dewasa, jadi dia kayak tahu harus gimana. Tapi ya, di awal-awal kehidupan akan banyak kesalahan yang diambil karena energi tersebut ada sedikitnya kayak I'm sorry, kayak tinggi hati gitu ya. Jadi enggak gitu, jadi ada ego yang cukup berat yang ngasih lihat, oh enggak aku tahu apa yang harus gimana. Jadi sih ada energi that ini terasa di tahun kemarin untuk sio naga. Gimana sekarang masih terasa juga karena dampak dari tahun kemarin, gimana sio naga ini melakukan kesalahan yang ya akhirnya berdampak ke seumur hidup gitu ya, entah keuangan, karir, percintaan. Dimana coba perhatikan di percintaan itu mungkin ada energi jangan dipaksakan, tapi dipaksakan dan akhirnya gagal. Keuangan jangan ini tapi terus dibuat akhirnya gagal gitu. Jadi mau nggak mau apa yang gagal itu harus diambil pembelajarannya, dan yes, harus belajar mau untuk rendah hatinya menerima kalau ya salah sebelumnya ya udah gitu. Dan cenderungnya memang ada energi marah kalaupun dikasih tahu ataupun kritik karena egonya cukup besar. Aku ngelihat kalau energi sio naga itu ya. Tapi kalau naga yang ada di astrologi Vedic agak sedikit berbeda gitu, malah energinya nggak begitu tinggi hati gitu. Cuman ya itu tadi, ini bisa menjadi kelemahan untuk orang-orang yang lahir di tahun sio ini gitu. Jadi memang tahun ini adalah buah dari karma yang kamu tanam sebelumnya gitu. Mau nggak mau jangan, ibaratnya kalau ada yang marah, kecewa, menuntut, kamu jangan marah karena ya ini buah dari pilihan yang dilakukan atau dipilih di tahun kemarin ya. Jadi memang untuk seorang sio naga, mau kau marah sama aku pun yang jalanin kan hidupmu gitu. Jadi ya harus paham
jangan kayak aku pengen untuk melakukan sesuatu hal gini gitu orang kasih tahu, enggak, aku tahu apa yang terbaik dalam diri aku, dan ternyata nah itu jadi rendah diri yang harus dilihat karena energinya seperti ya sih, karena energinya seorang Shio naga itu memang untuk keinginannya untuk cenderung memimpin gitu ya, cenderung untuk bertindak, mengambil keputusan gitu ya. Jadi kayak akulah yang harus melakukan sesuatu, akulah harus bertindak gitu ya. Tapi lupa kalau kita bertindak atau kita berurusan dengan orang lain, pasangan, keluarga, atau dalam kerjaan ya, kita harus mendengarkan orang lain gitu. Cuman ya terkadang itu pembelajarannya justru ya di kesalahan gitu. Mau nggak mau, kalau nggak dibuat salah ya coba perhatikan, kalau nggak ngerasa salah nggak akan diperbaiki gitu. Jadi ya kayak ya I'm sorry, mungkin dari tahun kemarin dan sekarang masih terasa kayak tamparan dari semesta ke zodiak naga itu kan. Nah, udah dikasih tahu atau apa, dan stop gitu. Maksudnya jangan, kalau orang marah pun emosi ya udah terima aja, jangan udah jangan orang ini ngomel-ngomel aja, nggak ngasih tahu atau ngasih solusi. Well, solusinya atau jalannya udah dikasih tahu sebelum ini kejadian, cuman dia itu egonya kita manusia ini yang ngerasa kita tahu harus gimana, jadinya ya gitu. Tuhan bilang, oh jadi udah dikasih tahu, dikasih saran, nggak mau dengar, ya udah kamu akan ngerasakan hal yang lebih atau kehilangan lebih jadinya sih. Jadi jangan marah atau emosi dengan hasil dari pilihan tangan kamu sendiri ya. Memang ya, kamu yang memilihnya, kamu yang mau, kenapa marah gitu maksudnya ya. Semakin marah semakin menandakan ketidaksiapan mental. Seharusnya kalau memang memilih jalan ini gitu dan tahu resikonya, ya udah ini risikonya, lalu kalau ada orang marah atau apa ya itu bagian dari risiko yang ada gitu, karena memang keputusannya diambil seperti itu. Penyesalan ya memang selalu belakangan gitu, dan cenderungnya itu tadi dengan banyak pembelajaran pengalaman hidup yang udah malah seorang naga tuh dapat pengalaman hidup loh dari orang lain tuh banyak, tapi dengan itu terkadang dia nggak mau melihat gitu kalau belum benar-benar ngerasakan. Jadi kalau seorang naga udah benar-benar dewasa sih, dia harus mau ngelihat orang lain udah ngalamin apa, jalanin apa. Jadi tahun ini masih ada sisa-sisa tahun kemarin aku lihat. Jadi untuk tahun ini masih terasa lebih banyak diam, lebih banyak pasif gitu. Mirip dengan energi ular tadi yang aku baca adalah untuk energi Shio, jangan memulai apapun, bisnis atau apapun akan berakhir buruk, akan berakhir malah banyak kehilangan. So tahun ini masih untuk waktu untuk kayak vakum, istirahat, perbaiki semua yang ada ya, selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab dari tahun kemarin, tapi jangan membuka peluang yang baru lagi. Stop gitu, untuk tidak mendengarkan kata orang lain, atau stop untuk tidak, ya buat apa kita berurusan dengan orang lain, punya pasangan, kalau omongan pasangan atau siapapun, teman, keluarga nggak kita dengarkan ya percuma. Jadi itu ya keuangan dan karir masih terasa dari tahun kemarin, but ya cuman perasaan untuk si naga masih ada kesal ya, marah sama diri sendiri dan orang sekitar di sini aku melihat. Jadi akan cenderung memilih untuk sendiri, nggak mau terlalu banyak urusan dengan orang, walaupun ada perasaan atau gimana, pengen nyibukkan diri sendiri aja. Itu aku lihat. Jadi fokus dengan apa yang dipunya, kerjaan dan karir, ya itu udah, itu aja. Jangan berharap lebih, jangan melakukan hal yang lebih. Ya, ini bukan waktu yang tepat. Oke, so kita lihat video selanjutnya. Tunggu aja video aku lainnya. Aku harap membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.